Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat, tetap semangat. Kita kembali bertemu di awal pekan ini bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, saya agak surprise ini ya, meskipun sebenarnya sudah menduga sejak jauh hari bahwa ini ada sejumlah polling, kemudian juga jejak pendapat dan juga wawancara dari berbagai media gitu terhadap publik. Itu ternyata mereka itu sangat antusias dan menunggu-nunggu debat calon wakil presiden tanggal 22 nanti. Setelah sebelumnya juga kita tahu bahwa debat perdana presiden kemarin juga rupanya responnya juga luar biasa. Sampai sekarang itu masih. Sebenarnya orang menunggu kecelakaan dalam debat, bukan menunggu substansi debat. Dan itulah Oh. yang yang kita sebut semacam politainment gitu, entertainment di bidang politik tuh. Jadi Pak Prabowo sampai sekarang masih berupaya untuk memburu siapa yang membocorkan apa namanya tadi itu Pernyataan di itu ya, pernyataan dasmu kemarin. itu. Ya, Jadi ya. itu memang kelihatannya signifikan sekali untuk menentukan elektabilitas kan. Apalagi soal Gibran tuh. Jadi Pak Prabowo sekarang lagi dibikin pusing lah. Dia harus meluruskan eh, bentakannya dia itu waktu di walaupun itu bercanda tapi orang anggap itu bagian dari watak dasar Pak Prabowo. Jadi dia mesti klarifikasi terus menerus. Juru bicara disebar kemana-mana dan klarifikasi udah dibuat terus menerus. Tetapi orang tetap ingin lihat bahwa udah biarin aja lah kan supaya Pak Prabowo sekali lagi mengucapkan hal yang sama kira-kira. Tapi sebetulnya itu natural aja kan Pak Prabowo dasmu. Ton dasmu itu kan juga bercandaan Jawa Timuran kan. Jadi hal-hal semacam ini mestinya kita anggap biasa. Justru karena Pak Prabowo berusaha klarifikasi, maka beban moral pada Prabowo itu jadi bertambah-tambah. Apalagi ada beban Gibran yang mesti dilatih tuh dan membayangkan bertemu dengan Caimin apa temanya, bertemu dengan Pak Mahfud apa temanya. Nah itu yang ditunggu oleh publik. Jadi publik menunggu kekonyolan, publik menunggu kelucuan, publik menunggu ketegangan di forum itu tuh. Mereka publik nggak peduli soal substansi, orang tahu lah substansinya Gibran apa sih itu atau substansinya Mahfud sejauh-jauhnya ya udah Mahfud adalah Menko-nya Jokowi kan itu intinya. Tetapi hal yang paling ditunggu ada orang mungkin bertaruh sekarang nih. Mau diapain tuh? Siapa menang di dalam debat? Jadi pertaruhan politik itu justru bagian yang paling menarik hari ini bukan pertarungan ide tapi pertaruhan kekonyolan. Ya, tapi saya kira mungkin di PUR ya, kalau ini pertaruhannya nggak mungkin paling satu gitu ya, kalau dalam situasi sekarang ini pasti ya. Iya itu ya mungkin dikasih skor bayangan lah kira-kira begitu. Dan publik menunggu skor bayangan itu tuh. Mungkin dari awal orang udah mulai lihat ya Caimin sama Gibran ya mungkin Caimin main-mainin Gibran tuh. Karena Caimin tukang ngebayo. Demikian juga Pak Mahfud tuh. Tetapi ada poin lain tuh. Pak Mahfud itu bagian dari rezim. Dan kita lihat strategi PDIP nggak mau konfrontasi dengan Jokowi kan. Kan kemarin diputuskan oleh PDIP bahwa konfrontasi dengan Jokowi itu justru strategi yang keliru tuh. Jadi kita mau tahu sebetulnya Gibran sebetulnya ada di atas angin kan. Karena nggak mungkin PDIP menghajar Gibran karena itu tetap dianggap itu proponennya Jokowi itu. Oke, ya tadi memang kalau soal bercandaan dasmu itu kayak di Jawa Timur gitu di antara sesama teman itu bisa dianggap seperti apa itu soal biasa. Tapi ketika dikaitkan dengan etik, saya kira yang kemarin orang pun jadi yang mempersoalkannya itu ya, Bung Rocky. Nah ini memang berat. Tadinya kan kita berharap Pak Prabowo itu bisa mengcover lah ya kelemahan-kelemahan dari Gibran. Tapi sekarang Pak Prabowo sedang menghadapi persoalan sendiri yang saya kira ini kalau dari sisi PR ini mesti dicarikan namanya nih, manajemen krisisnya harus benar ini. Oke, kalau nggak benar dampaknya serius. Bagian-bagian yang masih bisa dianggap sebagai ilmu PR udah hilang tuh. Karena saya lihat ada kepanikan dari pihak Gerindra tuh. Masuk akal soal itu tuh. Tetapi kepanikan itu jangan sampai berlanjut pada Gibran. Itu artinya hancur semua nih persiapan Gerindra kan. Oke, kalau misalnya Gibran bisa diselamatkan nanti, itu orang anggap oke, Gerindra itu ya Pak Prabowo bisa tangani lah. Tetapi kalau soal Gibran itu susah ditangani tuh. Jadi liability Gibran itu menjadi pertaruhan utama dari Pak Prabowo. Dan kesetaraan antara Prabowo dan Gibran, saya kesetaraan wacana kan timpang sekali kan. Kemampuan Pak Prabowo untuk menemukan istilah atau kata atau menyusun kalimat, dan walaupun itu ditampilkan dengan cara bercanda, tetapi tetap ada semacam dimensi yang orang ingat, oh ini Prabowo nih.
cara bicaranya, cara dia menemukan ide itu, dan kemampuan dia untuk mengingat buku yang dia baca itu. Kalau Gibran kita nggak tahu bagaimana jalannya perdebatan nanti kan. Nah, pasangan Gibran dan Prabowo ini beratnya di yang membebani adalah Gibran. Pasangan Mahfud dan Ganjar yang membebani justru Ganjar, karena Ganjar tetap dianggap sebagai titipan Mahfud, titipan Jokowi kan. Dan pasangan Anies dan Caimin yang terbebani adalah Caimin pasti kan. Karena kalau Caimin nanti juga akan diledek oleh Gibran. Bahwa ya Anda juga kan sebetulnya ngekos di istana babi gue kan. Kira-kira begitu kan. Hmm. Ya, ya. Oke. Eh, tapi gini ya, kan sekarang saya kira kita mungkin nggak akan ikut-ikutan yang lain kayak membuli Gibran gitu ya. Karena Anda sudah mulai belakangan malah ngasih tip-tip gitu ya ke PDIP, Anda kasih tips walaupun nggak jalan gitu. Kalau Gibran menurut Anda masih bisa nggak kalau diberi tip itu dan dia lolos dari debat nanti itu? Ya bisa aja disiapkan sebetulnya. Tetapi yang ngincer Gibran kan di depan mata Caimin itu udah pasti akan separuh membulis, separuh kirim satir. Kalau Hmm. Pak Mahfud mungkin dia kirim-kirim satir aja tuh. Jadi percuma sebetulnya mempersiapkan Gibran. Biarkan aja Gibran datang di situ dengan keunikan dia. Justru kalau dipersiapkan, lalu dia satu waktu nggak mampu untuk mengungkapkan apa yang tadinya dia bayangkan karena ternyata wacana berbeda. Memang temanya dia ketahui, tapi kan dalam pertanyaan debat antara head to head itu kan nggak harus dengan wacana itu kan. Sama seperti Anies menyimpangkan pertanyaan pada Prabowo atau Ganjar menyindir Prabowo. Kan itu intinya di situ tuh. Jadi tiba-tiba apa namanya nih, keseriusan Gibran itu dibatalkan oleh dadakannya pertanyaan-pertanyaan dari Caimin maupun Pak Mahfud. Hmm. Jadi memang serba sulit ya karena kan bagaimanapun juga kan ini persoalan bukan bukan semata-mata kan kemarin kalau sebelumnya kemudian mau debat bahasa Inggris juga siap, ini bukan persoalan bahasa, banyak sekali orang yang mampu bahasa Inggris ya orang native English native Inggrisnya tapi ya dia nggak bisa sebenarnya mengelaborasi karena dia tidak punya narasi basicnya itu nggak kuat. Dan pada Gibran kan kita lihat itu ya kelihatan sekali kan kalau dari forum-forum yang muncul kemarin ada video yang viral juga ketika dia tanya jawab dengan apa dengan seorang mahasiswa di pemuda siswa malah untuk di IKN misalnya dia menolak menggunakan mic gitu. Jadi kemudian orang kita nggak tahu loh kok nggak pakai mic ini apa jadi yang kedengaran cuma suara penanyanya sebenarnya jawabannya nggak kerekam oleh media gitu. Sekali lagi di soal kapasitas, orang yang kapasitasnya memadai, nggak usah excellent lah, memadai, dia nggak perlu persiapan apa-apa. Kan otaknya memang didesain untuk berhadapan dengan apapun jenis pertanyaan tuh. Nah, Anies udah ada di situ karena dia dosen, dia terlatih untuk debating segala macam itu. Jadi tanpa persiapan Anies akan mampu untuk menguraikan masalah tuh. Caimin juga demikian tuh. Caimin udah bertahun-tahun ada dalam pergerakan sebagai bekas ketua organisasi mahasiswa, dia ngerti lah teknik-teknik memanipulasi argumen di situ kan. Jadi apalagi Pak Mahfud tuh yang terkenal memplesetkan masalah tuh. Jadi Gibran disiapkan dengan cara apapun, kalau kapasitasnya nggak ada susah itu. Jadi sebaiknya Gibran nggak usah siapin apa-apa, nanti jadi kaku kan. Ini bukan soal bahasa, Gibran nantang kita debat pakai bahasa Inggris. Ini soal substansi, bukan soal alat untuk berdebat kan. Dan itu sama seperti ada misalnya sarjana sastra Prancis, fasih berbahasa Prancis, disuruh menerjemahkan buku filsafat Prancis yang buku filsafat berbahasa Prancis misalnya. Oh, itu lain tuh, grammar buku filsafat lain dengan grammar conversation itu. Demikian juga dalam hal Gibran nanti itu. Jadi sebaiknya kita persilahkan aja tampil di panggung dan diintip oleh netizen. Itu mungkin 2 menit pertama itu udah ada komentar pada Gibran atau komentar pada Mahfud. Wah, Mahfud ternyata nggak berani berhadapan dengan Gibran tuh. Kan itu terlihat dari bahasa tubuh nanti. Ya, 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 ya. Ya makanya itu tidak kaget kita kalau kemudian orang banyak menunggu-nunggu gitu ya. Dan ini anomali dari sepanjang sejarah perdebatan capres kita itu tidak pernah antusiasme publik seperti ini saya lihat. Saya kasih tips lah buat Gibran tuh buat mematahkan argumen Mahfud. Hmm. Jadi kalimat pertama Gibran kira-kira mesti bunyi begini. Pak Mahfud jangan cemas. Karena saya tidak akan menyengsarakan Pak Mahfud.
Oke. Orang bertemu sebetulnya gimmick-gimmick begitu. Dan Mahfud MD tentu dengan tegas, dengan sigap akan mengatakan hal yang sebaliknya tuh. Ya saya tenang karena ayahmu tetap di pihak saya. Kira-kira begitu. Jadi poin-poin ini yang tadi kita sebutkan, ini orang nunggu kelucuan. Jadi orang nunggu Sri Mulat sebetulnya. Itu kira-kira Iya, iya. Sri Mulat 5.0. Iya, oke. Kalau akan agak beda memang antara Gibran dengan Kaisang. Kalau Kaisang masih sering sering celutukan bahkan kemarin dia berani ngeledek Ganjar gitu. Kalau Anies jelas posisinya perubahan, kalau Pak Prabowo melanjutkan, kalau Ganjar apa gitu. Kalau Gibran kan enggak, wajahnya terlalu serius, dia nggak bisa selengean semacam itu. Ya, ya betul. Kaisang dengan enteng dia ucapkan hal-hal yang bagi dia itu, ya itu khas ledekan atau standar ledekan dia misalnya itu. Lalu digede-gedein oleh PSI. Tetapi bagi PSI kan, ngapain PSI harus mengiyakan semua yang diucapkan Kaisang? Padahal sebetulnya Kaisang sendiri datang untuk menyelamatkan PSI kan, itu intinya kan. Hmm. Kalau misalnya siapa tadi saya baca Grace Natalia merasa ya kita akan pada akhirnya kita akan memenangkan hal yang udah lama kita tunggu-tunggu, PSI akan masuk kabinet. Loh itu setelah Kaisang bilang bahwa dia akan menangkan Jawa Timur melampaui PDIP kan. Jadi siapa yang akan melakukan pertarungan? PSI bukan, Jokowi akan membantu Kaisang. Jadi itu intinya kan, bukan PSI yang akan menang, itu Jokowi yang akan memperalat, akan mengerahkan semua peralatannya untuk memenangkan Kaisang, bukan memenangkan PSI. Itu juga jauh tuh cara berpikir teman-teman senior di PSI. Ya, 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 ya. Kalau ini saya kira kita udah speechless lah kalau buat teman-teman. PS itu makanya sejak awal saya anggap mereka ini cuma babysitter gitu tadinya untuk Gibran untuk Kaisang. Tapi saya lihat lama-lama bukan, statusnya bukan babysitter, justru mereka yang bergantung pada Kaisang kalau kita lihat sekarang. Ya itu yang akhirnya orang anggap bahwa sesuatu partai yang disiapkan untuk mandiri dengan ide brilian, anak muda segala macam, akhirnya harus menyerah karena kebutuhan ekonomi kan, kan itu aja. Jadi kalaupun dia dapat suara itu bukan karena PSI itu diterima oleh rakyat secara ideologis sebagai partai modern, datang dengan isu lingkungan, isu feminisme, isu kesetaraan seksual, dan semua itu batal karena dianggap iya Anda dapat suara karena peralatan Jokowi itu dipakai untuk memenangkan Kaisang. Hanya itu aja yang diingat orang. Ya, ya, ya. Oke. Nah, tapi balik lagi ke soal debat tadi ya. Jadi kalau Anda sama seperti orang lain juga cukup merekomendasikan bahwa ini sebagai sebuah tontonan of the year gitu yang harus tidak boleh dilewatkan ya menurut ya debat cawapres itu ya. Iya itu bahkan saya kira kalau jual tiket udah lama habis tuh tiket, dan Oke. tiket early bird udah lenyap tuh. Karena Hmm. tetap orang anggap bahwa ngapain kita dengar debat yang serius, mending ikuti sesuatu yang orang udah duga ini akan dilecehkan si Gibran oleh Caimin maupun oleh Mahfud tuh. Tapi sangat mungkin yang terjadi sebaliknya tuh. Karena Mahfud itu nggak bisa mengucapkan hal yang akan berseberangan dengan pikiran Jokowi itu. Karena nanti akan dikatakan oleh Kaisang, iya, Anda kritik ayah saya itu artinya Anda mengkritik diri sendiri loh. Kan Anda ada di situ selama ini kan. Jadi Hmm. kesulitannya di situ tuh. Jadi teknik semacam itu yang mesti dipelajari justru oleh Mahfud. Kalau Kaisang saya kira yang di brief apapun tetap yang akan keluar adalah standar kapasitas dia tuh. Jadi kira-kira itu aja Gibran maksudnya. poin. Gibran maksudnya bukan Kaisang. Gibran. Sorry, Gibran. Jadi standar Gibran itu kan orang udah tahu tuh lewat TikTok, lewat penampilan bagi-bagi amplop, lewat kalimat-kalimat pendek yang sebetulnya ya udah sebagai kalimat oke itu, tapi kalimat itu kan ada subjek predikat dan ada kalimat transisional gitu kan. Jadi Ya, ya. kalau dia intransitif dulu apa poinnya tuh? Tapi itu oke, itu keahlian para pengamat untuk menyimpulkan apakah retoriknya benar, apakah logikanya itu sempurna atau koheren. Tapi itu adalah standar perdebatan. Tapi orang nggak mau lihat itu. Orang mau lihat bagaimana Gibran itu dipermainkan, ini terpaksa kita pakai kata dipermainkan oleh Caimin maupun oleh Mahfud. Nah sekali lagi kita jangan underestimate karena nggak mungkin Gibran itu diam-diam aja. Mungkin dia sudah di brief data negatif campaign untuk Mahfud adalah ABCD, negatif campaign untuk Caimin adalah ABCD. Mungkin cuma itu yang dihafal-hafal kan. Jadi Hmm. nggak mungkin ada perdebatan ide itu, hanya ada perdebatan untuk saling menjatuhkan secara personal. Tapi kalau menjalankan tip Anda tadi,
potensi Gibran untuk menang debat itu besar ya, Bung Rocky ya. Besar, karena itu saya dorong Gibran untuk cari aja kesalahan Cak Imin selama di kabinet dan kesalahan Pak Mahfud. Kan cuma itu yang sebetulnya akan menyelamatkan Gibran nih. Nah, gitu, supaya tontonannya jadi enak itu. Ya, ya. Namanya Oke, saya kira nggak ini ada yang dikasih for 4 poin. oke, jadi bagaimana kita ingatkan lagi, kita tinggal ini countdown ya, berapa hari lagi karena ini sudah sekarang tanggal 18 ya. Jadi kita countdown 4 hari itu mesti jangan sampai lewat karena kita sendiri juga nanti akan bikin nobar ini ya, Bung Rocky ya, di situ ya. Iya, saya lihat, saya duga outlet-outlet yang jual TV akhirnya laku lagi nih. Karena orang kan nonton di TV daripada nonton di handphone. Yes. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky ya. Iya, Buat ya. 12 of the year.